A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Maaf, kali ini saya tidak memakai mic pengeras karena micnya suaranya kurang bagus, kayak mic tahun 50-an. Jadi saya memutuskan untuk tidak memakainya lagi. Dan juga waktu pesan, salah satu mic-nya itu ada yang mati. Jadi kita pesan mic-nya 2, yang satu mati. Sama Mimi mau dikembalikan ke pihak penjualnya. Insya Allah nanti kalau Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan uang yang lebih banyak, insya Allah kita akan pesan mic yang lebih baik lagi, supaya kita ini dalam hal belajar lebih enak untuk mendengar apa yang kita dapat, apa yang kita ceritakan, atau apa yang kita baca lebih mudah untuk dipahami, insya Allah. Karena kalau tidak memakai mic atau pengeras suara, memang suaranya agak kecil, jadi agak susah untuk didengarkan. Nah, kemarin kita pesan lewat online, tapi ternyata satu mic-nya mati. Dan juga memang suara mic-nya itu seperti mic tahun 50-an, masih seperti mic toa. Jadi kurang begitu enak di telinga. Jadi terpaksa kita kembalikan lagi, dan insya Allah nanti kalau bisa Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keuangan lebih banyak, kita akan pesan lebih baik lagi insya Allah. Untuk mendukung tata cara kita belajar dalam Thariqah Naqsbandi ini, mungkin melalui majelis, mungkin melalui baca subbah dan lain sebagainya, insya Allah. Untuk kali ini kita akan membacakan subbah dari Maulana Syekh Muhammad Hisham Kabani Rabbani Katsarasrahu yang diberikan judul Muhasabah, gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhasabah oleh Maulana Syekh Muhammad Hisham Kabani Katsarasrahu, dipetik dari buku The Naqshbandi Sufi Tradition, Guidebook of Daily Practice and Devotion. Seorang mukmin mentertibkan dirinya sendiri. Dia mengkritik dan menilai hanya untuk kepentingan Tuhan. Penghitungan akhir atau hisab bisa menjadi ringan pada seseorang karena mereka dulunya terbiasa menilai diri sendiri dalam kehidupan ini. Ini maksudnya itu bermuhasabah diri. Jadi tidak menilai dirinya lebih baik, tapi menilai dirinya itu selalu berada dalam situasi yang tidak baik atau memiliki kekurangan, begitu. Makanya ketika seorang selalu merasa diri itu rendah atau memiliki kekurangan atau tidak baik, dia akan melihat setiap orang itu baik atau lebih tinggi darinya. Ini adalah adab, begitu. Jadi tidak seperti mungkin orang-orang, ada seorang atau beberapa orang yang senang menilai orang lain atau membicarakan orang lain, sehingga mereka lupa untuk menghisab dirinya atau mengoreksi dirinya atau bermuhasabah diri, sehingga nanti ketika di akhirat maka orang-orang tersebut akan mencapai suatu kerugian yang besar. Karena nanti ketika seseorang itu bertemu dengan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala fi yaumil hisab, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menanyakan kepada orang tersebut tentang orang lain dan sebagainya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menanyakan bagaimana hubungan dirinya dengan Tuhannya, hubungan dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu. Jadi kurang lebih seperti itu, kecuali bagi para nabi dan rasul, para aulia Allah, karena memang mereka bertugas untuk membawa umat, maka mereka akan ditanyai oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu yang lain. Jadi ketika kita bertemu dengan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala fi yaumil hisab, kita tidak akan membuang-buang waktu atau sia-sia dengan menceritakan tentang orang ini, orang itu, tidak. Tapi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan adalah bagaimana hubunganmu denganku.
Jadi kurang lebih seperti itu. Apa yang kau bawa hari ini wahai hambaku, begitu. Seorang mukmin mentertibkan dirinya sendiri. Dia mengkritik dan menilai hanya untuk kepentingan Tuhan. Penghitungan akhir atau hisab bisa menjadi ringan pada orang-orang karena mereka dulunya terbiasa menilai dirinya sendiri dalam kehidupan ini. Dan penghitungan akhir pada hari pengadilan kelak menjadi amat keras pada mereka yang menjalani hidup ini dengan sembrono dan mengira bahwa mereka tidak akan pernah dipanggil untuk dihisab. Dalam kurung Al-Hasan ibnu Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dalam thariqah kita, untuk menghilangkan kegelapan dalam hati adalah penting bagi semua pencari untuk menyiapkan sebuah buku tulis dan menulis sifat-sifat buruk dari ego masing-masing. Setiap orang bisa mencatat sedikitnya 200 kelakuan-kelakuan buruknya. Dengan menuliskannya akan menjadi kunci untuk menghancurkannya. Siapa yang belum pernah melakukannya, maka harus segera melaksanakannya. Di antara sifat-sifat buruk ini adalah mencuri, berbohong, dan marah. Salah satu yang paling buruk adalah kemarahan. Jika kalian marah pada seseorang, maka kendalikan diri sendiri selama 40 hari. Jadi hal ini sebagaimana ketika dulu kita di Zawiyah bersama Syekh, ketika kita dalam belajar, maka dulu kita juga sama. Kita dulu juga memiliki buku diari, dan buku diari itu isinya itu setiap hari itu tentang kelakuan-kelakuan buruk kita. Jadi setiap malam dulu kita menulis apa kelakuan buruk seharian ini apa yang telah kita lakukan, baik melalui lisan, mata, hati, telinga, perbuatan, tangan, kaki, dan sebagainya. Lalu setelah itu dulu biasanya nanti setelah itu kita sholat sunat tobat 2 rakaat, lalu kita tidur. Ketika kita hendak tidur, kita membaca doa, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ampunilah apa-apa yang hamba perbuat sepanjang hari ini, dan orang-orang yang menyakiti hamba sepanjang hari ini. Hamba memaafkan mereka semua, ya Allah. Lalu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lalu membaca doa tidur. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Terus kita tidur. Terus pas bangun tidur di waktu fajar, biasanya dulu kita langsung membaca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama 'allamtana wa ilaihin nusyur. Ya Allah, jagalah hamba sepanjang hari ini, ya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Amin. Kurang lebih seperti itu. Dan itu biasanya setiap hari kita lakukan. Makanya kalau hari ini misalnya catatan kita kok ada yang sama dengan catatan keburukan kita pada hari kemarin, lama-lama kita menjadi bosan. Pas kita bosan, lama-lama kita akan mulai tidak melakukan perbuatan buruk itu lagi. Namun memang yang paling sulit dari setiap hari untuk dihilangkan dari catatan keburukan kita itu adalah marah. Begitu, dan itu paling sulit. Dan kita semua masih belajar untuk mengendalikannya hingga saat ini. Syekh Nazim Qadsarusrahu menulis bagi diri beliau sendiri lebih dari 100 kelakuan buruk. Jadi kita tidak mungkin kurang dari itu. Ketika kalian mengamati sifat-sifat buruk ego itu, kalian akan merasa jijik. Proses ini akan merobohkan ego yang menghasut an-nafs al-amarah. Jika kalian menulis apa yang masuk dalam hati dengan bantuan spiritual syekh, maka ego akan takut. Jika ada yang menemukan buku catatan kalian, biarkan mereka melihatnya. Karena lebih baik merasa malu dalam dunia ini daripada di hari pengadilan kelak. Sebagai tambahan, para pencari harus menyediakan waktu di setiap akhir hari untuk menghitung diri sendiri. Apa yang telah dia perbuat
dan mengapa dia melakukannya? Apakah dia telah lalai dan mengapa? Siapa yang dia jahati dan siapa yang telah dia tolong? Lalu ambil tasbih dan minta ampunan Tuhan dengan istighfar, astagfirullah, 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 bagi setiap kesalahan dalam perbuatan atau kelalaian itu. Keseimbangan berawal dari diri sendiri, karena diri ini adalah akar dari segala masalah dalam spiritualitas. Dalam mendekatkan diri pada hadirat Tuhan, para pencari harus membangun aspek ilahiyah dari dirinya. Seseorang mungkin akan bergegas dalam ibadah-ibadah sunnah dan puasa, bersedekah lebih banyak, dan lain-lain. Namun, dalam mencari kebenaran, hal-hal tersebut tidaklah cukup, karena biasanya orang-orang yang beribadah akan melewatkan sebuah langkah yang penting, yaitu al-muhasabah atau pemeriksaan diri sendiri. Tanpa aspek ini, seluruh ibadah yang dilakukan adalah dalam keyakinan bahwa kita sedang meraih tingkatan-tingkatan yang lebih tinggi. Padahal faktanya, hal itu menjadi penghalang kemajuan kita. Bagaimana bisa? Ketika ibadah-ibadah itu tidak secara murni dilakukan dengan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala semata, dan kita harus melanjutkannya di bawah prasangka berpuas diri bahwa seluruh apa yang kita lakukan adalah untuk meningkatkan perkembangan spiritual kita. Pada saat itu kita kemudian bersantai-santai menikmati kesuksesan dalam disiplin dan pekerjaan spiritual. Jadi maksudnya itu inilah pentingnya kita mengikuti suatu sekolah spiritual atau thariqah, atau pentingnya suatu bimbingan atau seorang syekh dalam hidup kita. Makanya thariqah itu untuk memperbaiki syariah. Secara syariah memang betul, memang benar bahwa setiap ibadah itu memiliki fadilahnya masing-masing yang sudah diceritakan dalam Al-Quran dan hadis. Namun ada aspek yang penting sekali yang itu tidak bisa ditinggalkan atau tidak boleh ditinggalkan. Karena jika aspek penting tersebut itu ditinggalkan, maka semua fadilah-fadilah yang diceritakan dalam Quran dan hadis itu akan hilang atau tidak berlaku bagi dirinya, walaupun dia beribadah terus menerus. Yaitu apa? Tentang hati, tentang niat. Itulah kita membutuhkan syekh untuk membimbing kita mengikuti suatu pendidikan spiritual atau ruhani yang namanya thariqah, dan kita belajar di dalamnya untuk mencerdaskan jiwa kita sehingga kita memiliki kecerdasan spiritual. Sekolah-sekolah formal yang nampak di setiap negara yang dilegalkan oleh pemerintah dalam negara tersebut adalah dalam rangka untuk mencerdaskan pikiran bagi kita. Namun sekolah spiritual atau thariqah itu untuk mencerdaskan jiwa kita, supaya jiwa kita ini tidak dikelabui oleh ego, tidak dikelabui oleh setan. Dan tentu bagaimana sekolah-sekolah formal dia membutuhkan lisensi dan ijazah, maka sekolah spiritual atau thariqah pun harus memiliki lisensi dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, dari Nabi kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, dan lalu terus menerus hingga kepada kita, dan ada ijazah-ijazahnya. Jadi kurang lebih seperti itu, sehingga ketika kita berada dalam sekolah tersebut, insya Allah kita akan diklaim sebagai para murid daripada sekolah tersebut. Wa min taufiq bihormatil habib bihormati suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insyaallah sampai berjumpa kembali pada suka-suka berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad.